Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Munafiah dengan NIM 2032000066 dari kelas PKMIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu makalah tauhid, yaitu iman, kafir, dan syirik. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Agama Islam merupakan agama yang mempercayai satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memiliki arti penyerahan, artinya penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan masyarakat yang modern dengan arus globalisasi yang cenderung berorientasi pada masalah duniawi dengan sering mendewakan harta, kedudukan, dan kemewahan tanpa menghiraukan norma-norma agama dipengaruhi beberapa faktor, baik eksternal maupun internal, dalam diri manusia itu sendiri, sehingga manusia sering kehilangan pedoman hidup. Islam sebagai agama mempunyai dua dimensi, yaitu akidah atau keyakinan dan sesuatu yang diamalkan atau amaliyah. Islam adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang berintikan keimanan dan perbuatan. Keimanan dalam Islam merupakan dasar atau pondasi yang di atasnya berdiri syariat Islam. Keimanan kita kepada Allah harus terus-menerus dipupuk agar semakin kokoh dan kuat. Karena ketika keimanan kita terkikis akan menyeret kita kepada kufur. Kekufuran apabila tertanam dalam jiwa manusia akan menjerumuskan kepada perbuatan yang menyimpang, yaitu syirik dan kufur, termasuk hal yang membatalkan tauhid seseorang, setidaknya mengurangi kesempurnaan keimanan seseorang. Apabila dengan adanya keterangan yang salah mengenai Islam, maka dalam makalah ini akan dijelaskan tentang iman, kafir, dan syirik. Perhatian panggilan Mbak Nurul Amanah diharapkan menuju ke kantor pengurus. Mbak Nurul Amanah diharapkan menuju ke kantor pengurus. Iman. Yang pertama adalah iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Dalam pembahasan ilmu tauhid, konsep iman terbagi menjadi tiga, yaitu iman dalam tasdik, dalam hati akan wujud Allah dan keberadaan Nabi dan Rasul Allah. Jika seorang sudah tasdik atau membenarkan atau meyakini adanya Allah, maka ia disebut telah beriman, sekalipun perbuatannya belum sesuai dengan tuntutan ajaran agama. Iman adalah tasdik di dalam hati dan diikrarkan dengan lisan. Dengan demikian, seseorang dapat digolongkan beriman apabila ia mempercayai dalam hatinya akan keberadaan Allah dan mengucapkan kepercayaan itu dengan lisan. Ada yang mengatakan bahwa iman adalah tasdik di dalam hati, ikrar dengan lisan, dan perbuatan terdapat keterkaitan, karena iman seseorang ditentukan pula dengan amal perbuatannya. Pembahasan masalah keimanan dalam ilmu tauhid juga menyangkut apakah iman seseorang dapat bertambah atau sebaliknya. Dalam hal ini ada dua golongan yang menyatakan pendapatnya, yaitu mereka yang mengatakan bahwa iman seseorang itu dapat bertambah atau berkurang. Golongan yang berpendapat bahwa iman seseorang itu dapat bertambah atau berkurang pada tasdik dan amalnya. Tasdik yang bertambah tentu diikuti oleh frekuensi amal perbuatannya dan ketaatannya. Bertambah atau berkurangnya tasdik tergantung kepada wasilahnya, kuat atau lemahnya dalil atau bukti yang diterima oleh seseorang yang dapat menguatkan atau melemahkan tasdiknya pribadi seseorang itu. Artinya, kemampuan menyerap
Kemampuan menyerap dari keimanan makin kuat tasdiknya. Sebaliknya, jika daya serapnya lemah atau tidak baik, maka tasdiknya akan lemah pula. Yang kedua, pengertian kafir. Dari segi bahasa, kafir mengandung arti menutupi. Malam disebut kafir karena ia menutupi siang, atau menutupi benda-benda dalam kegelapannya. Awan juga disebut kafir karena ia menutupi matahari. Demikian pula petani yang terkadang juga disebut kafir karena ia menutupi benih dengan tanah. Secara istilahi atau terminologi Islam, para ulama tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir sebagaimana berbeda pendapat dengan batasan iman. Kalau iman diartikan pembenaran atau tasdik terhadap Rasulullah SAW berikut ajaran-ajaran yang dibawanya, maka kafir diartikan dengan pendustaan atau at-taqyid terhadap ajaran-ajaran beliau. Inilah batasan yang paling umum dan sering terpakai dalam buku-buku akidah. Jadi, orang kafir ialah orang yang mengingkari ajaran Islam yang seharusnya diimani. Dalam kajian semantik, kata kafir dibedakan antara makna dasar dan makna relasional. Makna dasar adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan. Kafir berasal dari kata kafaro, secara tepat dan mendasar berarti tidak bersyukur. Hal ini benar-benar berlawanan dengan terminologi syakara. Ini adalah makna lazim dari kata kerja kafaro dalam konteks bahasa Arab yang lebih luas. Makna dasar dari kata kerja ini sendiri tidak berubah, baik digunakan oleh orang Arab Muslim maupun oleh orang Arab Muslim maupun non-Muslim. Kata ini dikenal oleh seluruh masyarakat penutur bahasa Arab. Selain itu, makna dasar kata ini tetap begitu sejak masa pra-Islam hingga sekarang. Sedangkan makna relasional adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus dalam bidang khusus, berada pada relasi yang berbeda. Dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut. Dalam perkembangan sejarah, terjadilah pergeseran makna bagaimana kata kerja kafaro atau bentuk nominalnya kuf menyimpang sedikit dari makna aslinya, tidak bersyukur, dan menjadi semakin lebih dekat pada makna tidak percaya sebagai bentuk pengingkaran dari konsep iman. Macam-macam kafir. Ada 4 jenis kafir yang dibedakan karena sikap mereka kepada muslimin dan bagaimana muslimin bertoleransi kepada mereka. Inilah toleransi positif yang diajarkan agama Islam dan bukan toleransi kelewatan yang membenarkan semua agama. Allah berfirman, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Muntaha ayat 8. Setiap non-muslim tergolong jenis kafir yang berbeda. Berikut 4 pembagian kafir dalam Islam. Kafir yang pertama yaitu kafir harbi fi'lan, yaitu kafir yang menjadi musuh Allah, musuh Rasulullah, dan musuh kaum muslimin. Kafir ini membenci Islam dan senantiasa menumahkan darah kaum muslimin. Mereka tidak hentinya menyerang umat Islam, menyiksa, membunuh, dan sebagainya. Terhadap kafir jenis ini, maka membalas perlakuan mereka dengan memerangi mereka adalah kewajiban yang mesti segera dilakukan. Namun, karena saat ini Islam tidak memiliki negara atau khalifah Islamiyah, maka keadaan kaum muslimin sangat menyedihkan. Karena tak ada yang membela, sebab para pemimpin di sejumlah negeri-negeri Islam adalah banci-banci pengecut yang menghamba kepada kaum kafir penjajah.
Yang kedua, kafir zimmi, yaitu kafir yang tidak memusuhi Islam. Sebaliknya, mereka adalah kafir yang tunduk kepada aturan negara khalifah sebagai warga mereka adalah kafir yang tunduk kepada aturan negara khalifah sebagai warga negara. Meskipun mereka tetap dalam agama mereka, terhadap kafir jenis ini tak ada masalah. Justru negara khalifah melindungi mereka, hak dan kewajiban mereka sama dengan kaum muslim. Yang ketiga, kafir mu'ahad, yaitu orang yang memiliki perjanjian atau terikat perjanjian dalam damai, perjanjian dagang atau selainnya dengan kaum muslimin tidak boleh disakiti selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjian. Kafir musta'min, yaitu orang yang datang dari negara kafir, baik utusan pedagang atau selainnya yang memiliki jaminan keamanan dari penguasa atau umara atau seorang muslim. Konsep kufur Islam radikal. Makna kufur perspektif ulama Ibnu Taimiyah, kufur menurut bahasa berarti malam, menyembunyikan, menutupi dan ingkar. Disebut kafir atau pengkafiran adalah hukum syar'i dan tempat kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan menurut syarak, kufur berarti menolak kebenaran setelah mengetahuinya. Kufur menurut pengertian yang lain adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik dengan mendustakannya. Adapun pengertian kufur diambil dari ensiklopedia Islam, yaitu al-kufir, atau tertutup atau tersembunyi, atau mengalami perluasan makna menjadi ingkar atau tidak percaya. Ketidakpercayaan kepada Tuhan. Kata kafir mengisyaratkan usaha keras untuk menolak bukti-bukti kebenaran Tuhan, yaitu sebuah kehendak untuk mengingkari Tuhan sengaja dan mengingkari wahyu. Berkat Izzuddin bin Abdissalam mengungkapkan ada 3 hal yang menyebabkan seseorang mukmin menjadi kafir, yaitu beriman seperti orang kafir, misalnya tidak mengetahui adanya Allah yang Maha Esa dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ucapan atau perbuatan yang hanya dilakukan orang kafir, seperti membuang Al-Quran dengan sengaja, pergi ke gereja untuk beribadat, atau sujud kepada berhala. Yang ketiga, mengingkari akan apa yang jelas diketahui dengan ajaran agama, seperti mengingkari wajib sholat, puasa, wajib haji, dan sebagainya. Kufur ada 2 jenis, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur akbar mengeluarkan perilakunya dari Islam dan meruntuhkan semua amal soleh. Sedangkan kufur asghar tidak mengeluarkan perilakunya dari Islam dan tidak pula meruntuhkan semua amal, tetapi akan mengurangi amal seseorang dan menjadikannya perilaku terancam. Yang kedua, kufur akbar mengekalkan pelakunya di jahanam. Sedangkan kufur asghar tidak mengekalkan pelakunya di jahanam. Yang ketiga, kufur akbar menjadikan darah dan harta pelakunya hafal, sedangkan kufur asghar tidak menghalalkan darah dan harta pelakunya. Kufur besar ada 5 macam, yaitu kufur karena mendustakan, kufur karena enggan dan sombong. Yang ketiga, kufur karena ragu. Yang keempat, kufur karena berpaling. Yang kelima, kufur karena nifak. Kufur kecil atau disebut kufur amaliyah, yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar seperti kufur nikmat. Yang ketiga, pengertian syirik. Syirik berasal dari kata asyraka, isyraka, syaraka, yasroku, artinya bersekutu, berserikat, atau bagian nasib. Orang menyekutukan Allah disebut musyrik. Sedangkan syirik secara istilah adalah anggapan
atau jika menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari definisi di atas, syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, seperti berdoa atau meminta pertolongan kepada selain Allah, namun tetap meminta pertolongan kepada Allah atau memalingkan bentuk suatu ibadah, seperti bernazar, berkorban, dan sebagainya kepada selain Allah. Selain itu, syirik juga dapat menghilangkan semua amal kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang. Macam-macam syirik, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah sebagai tujuannya dalam beribadah, misalnya memohon dan bernazar sesuatu kepada selain Allah, takut kepada kuburan, jin atau setan, serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Yang kedua, syirik asghar adalah syirik yang dihasilkan dari perbuatan maupun ucapan yang oleh syarak dinyatakan sebagai perbuatan syirik, namun tidak sampai menyebabkan keluar dari agama Islam, namun bisa menjadikan pengantar melakukan syirik akbar. Syirik dalam pandangan Wahabi. Pada dasarnya, syirik merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari ajaran tauhid. Orang-orang Wahabi dan orang-orang yang satu pikiran dengan mereka melakukan kritikan dan memerlukan pembahasan yang panjang, disertai dengan mengeluarkannya metode pembahasan mengenai syirik. Namun sebelumnya kita harus mengetahui bahwa gerakan Wahabi muncul pada 2 abad terakhir di Jazirah Arab di bawah kepemimpinan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Dalam pandangan mereka, yang ekstrim dan kering serta menentang keras ajaran mayoritas kaum muslimin. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab antara sekitar tahun 1160 sampai 1206 Hijriah bekerja sama dengan para penguasa setempat, mampu menyebarkan ajarannya di antara kaum kabilah Badui di Jazirah Arab. Muhammad Ibnu Abdul Wahhab bersama para pengikutnya yang fanatik menindak orang-orang yang menentang hanya dan berhasil mengambil tampuk kekuasaan politik secara langsung ataupun tidak langsung. Diumumkan bagi seluruh rekan-rekan mahasiswi yang mengerjakan tugas sampai 10:30 diharapkan segera menuju ke kantor pengurus. Sekali lagi diumumkan bagi seluruh rekan-rekan mahasiswi yang mengerjakan tugas sampai 10:30 diharapkan segera menuju ke kantor pengurus, dan yang ingin menambah jam diharapkan segera konfirmasi ke kantor pengurus kali batasi 5 menit setelah jam aktif. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.